Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir berkumpul di acara kegiatan untuk merekam video kegiatan usul fikih keuangan kita. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat berserta salam kehadiran Nabi Muhammad SAW, di mana syafaatnya akan kita harapkan di yaumil akhir nantinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, saya sendiri Nur Hafifah Saragih sebagai pembawa dalam moderator dalam pertemuan kali ini, di mana kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Ayu Widya Stuti Rafisa, dan kemudian saya Nur Hafifah Saragih, di mana pembawaan kami adalah tentang nasab. Baiklah, jadi langsung saja, karena saya juga pemateri pertama, akan saya langsung saja ke pembahasan kita. Pengertian nasah. Nasah sendiri secara bahasa yaitu menghapus atau menghilangkan. Kemudian secara istilah yang berarti menghapus hukum syarah dengan dalil syarah yang lebih akhir datangnya. Kemudian tentang jenis-jenis nasah. Jenis-jenis nasah sendiri ada 5. Yang pertama, menasah tulisan dan menetapkan hukumnya. Yang kedua, menasah hukumnya dan menetapkan tulisannya. Yang ketiga, menasah 2 perkara sekaligus. Yang keempat, menasah hadis dengan Al-Quran. Dan yang kelima, menasah hadis dengan hadis. Baiklah, saya lanjut tentang pengertian jenis nasah yang pertama. B. Jenis nasah. Baiklah, nasah yang pertama akan kita bahas adalah menasah tulisan dan menetapkan hukumnya, di mana salah satu contohnya adalah laki-laki dan perempuan yang telah menikah apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka. Lafaz ini dulunya terdapat di dalam Al-Quran, seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana sesungguhnya dulu kami pernah membaca ayat itu. Namun ayat tersebut dihapus dan tetap mempertahankan hukumnya karena terdapat riwayat di mana dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah merajam para pezina yang pernah menikah. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang menasah hukumnya dan menetapkan tulisannya. Di sini contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah di ayat 240, di mana orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Ayat di atas menetapkan bahwa masa iddah atau berkabul para wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya adalah setahun. Selama setahun, ia tidak boleh keluar dari rumah, bepergian, dan juga berhias. Namun, hukum pada ayat tersebut dinasahkan dengan ayat berikut di surah yang sama, di ayat yang berbeda, yaitu surah Al-Baqarah di ayat 234, di mana orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka atau istri-istri menunggu dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah berakhir iddah mereka, tidak ada dosa bagimu atau wali mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat terakhir menjelaskan bahwa setelah masa iddah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, dan menerima pinangan. Baiklah, itu saja dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Hafifah Saragih yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan selanjutnya jenis-jenis tentang menasak. Jenis yang ketiga adalah menasak 2 perkara sekaligus. Menasak 2 perkara sekaligus seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang berapa kali seseorang menjadi anak susuan seorang ibu, yang dimana arti dari hadis tersebut adalah, dulu hukum yang berlaku adalah 10 kali susuan yang diketahui, maka jadilah ia mahram baginya. Kemudian dinasak menjadi 5 kali menyusu yang diketahui, maka jadilah ia mahram baginya. Selanjutnya, jenis yang keempat adalah menasak hadis dengan Al-Quran, seperti dalam hal menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat yang ditetapkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Baitul Maqdis dalam sholatnya selama 16 bulan. Kemudian hadis ini dinasak dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Artinya, maka hadapkanlah wajah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Selanjutnya adalah jenis nasak yang kelima. Jenis nasak yang kelima ini adalah menasak hadis dengan hadis. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, dulunya saya melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Nah, dalam pembahasan nasak ini, sebagaimana orang mengingkari adanya nasak dalam Al-Quran, anggapan demikian dibangun atas logika seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak konsisten, yang dimana Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari anggapan demikian dengan syariatnya sendiri. Hal ini dijawab oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, nasak adalah fakta yang tidak bisa ditolak, karena memang ditemukan dalil-dalilnya di dalam ayat Al-Quran sendiri. Di antaranya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106, yang artinya, ayat yang kami nasak atau batalkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ada juga Quran surah An-Nahl ayat 101 yang artinya, apabila kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, adalah pembuat kebohongan. Bahkan kenyataan mereka tidak mengetahui. Seluruh ayat Al-Quran yang jelas tentang masalah ini menjadikan para ulama berijma akan wujudnya nasak dalam Al-Quran. Adapun anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak konsisten atas syariatnya justru tidak berdasar. Adanya nasak dalam Al-Quran justru menunjukkan rahmat serta kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan hukum guna kemaslahatan manusia yang bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ayu. Baik, sekianlah pembacaan materi dari kami tentang nasak. Di sini kami minta maaf apabila ada kekurangan baik perkataan atau perbuatan, dan kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman kami yang telah menonton dan mengikuti materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.